Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Masih di tutorial ngantuk tutorial, mungkin kalian sudah paham. Baik, sebelumnya kita sudah bahas tentang YouTube ya. Kalau hari Jumat kan temanya tentang YouTube seperti itu. Jadi banyak yang bilang, Pak, temanya nge-YouTube tapi kok loncat-loncat, ada yang bahas tentang ini, bahas YouTube tentang ini dan sebagainya. Iya, memang dulunya saya yang penting upload dan apa yang saya rasakan kayak gitu ya. Jadi ketika saya rasakan dapat AdSense misalnya seperti itu, saya langsung bikin konten AdSense. Harusnya emang tidak seperti itu. Jadi kita coba buat step by stepnya saja. Jadi kita bakal tutorial mulai dari nol nge-YouTube. Nah, bagaimana caranya nge-YouTube mulai dari nol? Yang pertama, yang pastinya kalian harus punya akun Gmail ya. Yang saya tahu kalian sudah punya iPhone atau Android, yang saya yakin kalian sudah terdaftar menggunakan Gmail. Nah, yang kedua yaitu kalian harus punya konten ya, konten YouTube-nya. Maksudnya konten YouTube itu misalnya seperti ini. Kita buka YouTube coba ya. Misalnya kita buka YouTube. Kalau kalian punya akun Gmail, bisa saja tidak punya akun YouTube ya. Jadi kalau misalnya punya akun YouTube, kalian login dulu. Jadi kalian login dulu ya di sini. Di Gmailnya kalian login kayak. Kemudian kalian buka YouTube-nya. Kalau sudah buka YouTube, kemudian cari di sini ada namanya buat akun kayak gitu ya. Buat akun YouTube, maksudnya buat konten YouTube-nya, channel Anda kayak gitu. Jadi kalian bisa bikin channel seperti itu ya. Kalau misalkan tidak punya channel, di sini adalah channel Anda. Jadi kalian bisa buat channelnya. Sekarang kita tinggal bahas atau riset apa sih yang sekarang lagi marak ya. Yang sekarang lagi rame-ramenya di YouTube Indonesia misalnya seperti itu. Yang lagi rame-ramenya bikin channel YouTube. Contohnya misalnya karena saya orang komputer, misalnya hal yang simpel tentang Paint ya, tentang Paint ya, tentang Paint. Ini musik, bukan ini Paint yang musik, tentang gambar. Nah, lihat menggambar ya, suka komputer, apalagi ini auto pen 2, ini bukan, ini musik ya, menggunakan pen 200.000 dalam 8 bulan. Jadi konten-konten pen ini rata-rata memang diproduksi atau dibuat oleh konten orang luar. Jadi bukan orang Indonesia, misalnya komputer kan orang luar. Kemudian ini musik. Ini ya, how to draw in Microsoft Paint. Ya kayak gini. Ini kan juga orang luar seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia jarang sekali atau sedikit sekali orang yang membuat konten atau channelnya tentang Paint seperti itu. Jadi jangan sampai kalian buat tentang Paint. Jadi yang marak misalnya kalian searching aja yang lagi ramai sekarang ya. Biasanya juga muncul di beranda dan sebagainya, bisa muncul. Kayak di beranda kan sekarang lagi rame-ramenya mukbang. Kalau misalnya kalian modelnya nggak ada mukbang, ya udah jangan dipaksakan tentang mukbang. Tapi ada yang konten misalnya yang sekarang lagi ramai ya, misalnya cara main Mobile Legend misalnya ya. Lama kali. Nah, ini kan ada Kang Irfan, ada Charles Studio, ya tutorial bermain, berarti ini orang Indonesia kan. Ada Kang Dimas, ada dan sebagainya, masih banyak lagi konten-konten tentang Mobile Legends seperti itu. Dan yang menontonnya 1.700.000 ya enggak, 3 bulan udah 100.000. Jadi kontennya banyak yang lihat dan banyak yang ngebuat. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin konten tentang game misalnya, silakan bikin fokus tentang misalnya Mobile Legend, atau misalkan tentang masak, kalian bisa eksplorasi aja di sini ya, tentang trending. Ini kan kalau musik-musik kalian mungkin nggak bisa ya, ya kalau kayak gini. Pokoknya ini rata-rata memang yang sudah punya nama ya, yang masuk ke sini ya. Biasanya juga di beranda pokoknya muncul lah ya tentang apapun itu. Kayak sekarang kan lagi tentang podcast kan, podcast rata-rata orang yang nonton emang podcast artis sebagainya. Jadi sulit sekali. Jadi kalian silakan cari tema tentang konten apa yang kalian
bikin nyaman. Kalau vlog berarti kan kalian harus kameranya yang bagus dan sebagainya. Kalau saya kameranya handal kamera PC kan nggak bisa ngevlog dan sebagainya kayak gitu. Jadi misalnya di sini tentang tutorial ngantuk ya, tutorial memang mungkin kalian sudah paham semua. Selanjutnya yaitu kalau misalnya kalian sudah punya riset, sudah punya isi tentang kontennya, kalian langsung masuk ke channel kalian ya. Channelnya kelayakan fitur. Nah di sini aktifkan semua standarnya, fiturnya ya, kemudian fitur menengah nanti aktivasinya, nomor telepon kalian masukin dan sebagainya. Nah ketika kalian sudah fitur menengah ini, nomor telepon masukin, minimal kalian bisa upload video berdurasi lebih dari 15 menit yang tadi saya bilang ya. Kemudian fitur lanjutan ini juga penting. Jadi keunggulannya menyiarkan lebih banyak live stream. Jadi kalian bisa live stream kalau kalian sudah mengaktifkan fitur yang lanjutan ini ya dan sebagainya. Jadi fitur yang pertama saya yakin sudah bisa lah ya, mengupload video, membuat playlist, kolaborator playlist, menambahkan. Fitur yang ketiga, yang kedua minimal kalian bisa upload video lebih dari 15 menit. Bisa custom thumbnail ya. Biasanya thumbnailnya bikin Corel sendiri atau foto sendiri masukin ke dalam. Kemudian mengajukan banding atas klaim, bisa mengajukan banding juga. Oke. Kemudian kalau misalkan sudah setting ininya ya, yang penting kelayakan fiturnya ini sudah di setting, baru kalian upload channel kalian. Oke, upload channel kalian. Misalnya ketika kalian sudah membuat kontennya, jangan lupa judulnya supaya bisa menjadi apa namanya, pencarian yang terdepan. Misalnya cara konten anak bisa dimonetasikan. Sering sekali orang, gimana caranya konten anak bisa dimonetasi, cara konten anak bisa dimonetasi, apakah konten anak bisa dimonetasi dan sebagainya. Kata-kata itu bakal sering muncul di pencarian YouTube. Makanya di sini juga saya memasukkan konten seperti ini misalnya. Jelas ya. Kemudian deskripsinya juga ditaruhin. Ini deskripsi yang memang udah default ya. Misalnya masukin deskripsi lagi. Ya, misal seperti ini. Nah, tadi thumbnailnya ya. Kalau misalkan kalian udah verifikasi yang 3 verifikasi itu, nanti kalian bisa custom thumbnailnya seperti itu. Kalian bisa sesuai ya thumbnailnya. Kemudian bisa menambahkan dan menghapus playlist juga bisa ya. Kemudian jangan lupa juga kalian tagline-nya di sini ya. Tagline-nya kalian harus memaksimalkan tagline yang memang sesuai dengan videonya ya. YouTube anak-anak, apakah channel anak bisa dimonetasi dan sebagainya tadi yang saya bilang. Nah, kalau misalkan kalian malas seperti ini, malas Pak, saya malas membuat tagline. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya bagaimana cara membuat tagline di YouTube otomatis ya, yang ada keyword dan sebagainya. Pokoknya cari aja di playlist YouTube seperti itu. Nah, kalau udah selesai semua kalian publish, kemudian tunggu videonya. Oke ya. Kemudian tunggu videonya, misalnya taruhlah video ini misalnya ditonton oleh 2000 orang ya. Oleh 2000 orang. Misalnya channel kalian juga durasinya 5 menit. Jadi 2000 kali 5 menit berapa tuh? Masih 100 jaman, masih 100 jam. Itu kalau misalkan ditontonnya full. Kalau misalkan tontonnya kan kadang-kadang di skip dan sebagainya, kayak video ini juga mungkin kalian di skip. Tontonnya separuhnya, misalnya baru 3 menit ya, 3 menit dikali 2000 berarti baru 600 jam. Total syarat YouTube itu adalah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi kalian harus bersabar saja. Ingat ya. Dan saya juga bikin video ini memang tidak pernah dipromosikan karena memang buat tutorial aja awalnya ya, buat belajar seperti itu. Jadi memang yang nonton juga sedikit-sedikit seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kalian anggap saja kalian itu video kalian ya, punten, motivasi kalian supaya buat terus konten YouTube, motivasinya adalah satu video anggap saja beli 1 subscriber. Ingat, satu video kalian anggap saja beli 1 subscriber. Berarti kalian harus membuat 1000 video buat mendapatkan 1000 subscriber. Kalau misalkan kalian sehari 5 video, saya yakin sih lebih cepat ya. Tapi ingat, itu kan umpamanya. Kalau misalkan buktinya di sini saya baru 80 atau 100 video tapi sudah 1000 subscriber, kan ada juga ya. Di sini juga
Saya nggak sampai 1000 video, misalnya ini baru konten yang sekitar 100 sekian tapi udah 1000 subscriber lebih, seperti itu ya, buat motivasi aja. Kemudian bagaimana caranya 4000 jam tayang, ya nggak 4000 jam tayang, ya udah pokoknya kalian tetap upload aja, saya yakin bakal nyampe kok, bakal nyampe ya. Kalau misalkan kalian sudah sesuai dengan syarat YouTube, kemudian kalian daftarkan monetisasinya. Jadi kalian bisa daftarkan di menu monetisasi ya. Kalian bisa cek juga berapa subscribernya, berapa jam tayangnya di monetisasi. Kalau sudah selesai, kalian buat klik-klik saja ya buat Google AdSense. Jadi jangan buat Google AdSense dulu, baru kalian monetisasi selesai baru misalkan Google AdSense. Kenapa? Karena nantinya bakal redundansi, bakal ada 2 data yang didaftarkan buat monetisasi walaupun emailnya sama. Biasanya duplikat lah, banyak masalah yang seperti itu ya. Jadi kalian bikin AdSense-nya nanti kalau sudah selesai videonya sesuai syarat dan ketentuan dari YouTube-nya. Kalau udah selesai, nanti kalian ajukan emailnya. Kalian tunggu sekitar, kalau menurut saya nggak akan lama ya, kalau misalkan disetujui atau tidaknya, biasanya sehari sampai 1 minggu. Paling lama itu 1 minggu, biasanya sehari atau 2 hari langsung ada kata-kata misalnya seperti ini. Ya, kalau udah selesai, misalnya selamat Anda sudah disetujui untuk bergabung dalam program partner YouTube. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa setting ya, kalian bisa setting. Kalau settingannya sudah ada di video saya juga sebelumnya, bagaimana caranya membuat Google AdSense ya, kayak misalkan cara upload. Kemudian jangan lupa ya, ketika kalian bikin channel YouTube juga kalian harus punya NPWP buat setting Google AdSense. Ingat NPWP. Jadi kalau kalian belum punya NPWP, silakan bikin NPWP dulu. Online juga bisa kok, online bisa, nanti juga ada. Terus kalau selesai nomor NPW-nya sudah ketemu. Kalau sudah seperti itu, kalian tetap upload. Jangan sampai kalian karena nunggu diterima atau tidaknya kan kalian drop nih. Jangan sampai, kan YouTube itu meninjau channel kalian. Kalau kaliannya misalnya sudah 1000 dan dapat 4000 kemudian kalian off nunggu di ACC atau tidak, salah. Jadi kalian tetap upload aja. Kalau misalnya udah selamat dan sebagainya, kemudian tetap upload sambil kalian mengisi mendaftarkan Google AdSense kalian ya. Kalau sudah selesai, kemudian biasanya kalau udah $10 atau sekitar 300 ribuan lah ya, atau $110 itu berarti 150 ribuan atau pokoknya $10 lah kalau nggak salah. Biasanya pihak YouTube itu memberikan informasi bahwa kalian harus menginputkan alamat kalian, KTP dan sebagainya. Kenapa? Buat mengirim PIN. Jadi nanti kalian akan dikirimkan PIN bahwa benar nomor alamat kalian itu dan datanya sesuai dengan kalian. Nah, ini contoh dari Google AdSense-nya. Untung saya masih ada ya guys ya. Nah, ini contoh dari Google AdSense. Nanti di dalam sini itu ada PIN-nya. Ya, jadi nih kayak gini nih. Jadi ada PIN-nya seperti itu. Nah, dari Google AdSense ini, ketika kalian sudah inputin, sudah verifikasi AdSense, itu sudah selesai. Belum. Ya, jadi kalian nanti ada namanya verifikasi nomor rekening. Nah, nomor rekening ini penting juga. Ya, dan nomor rekening kemudian pihak Google bakal mentransfer sekian perak lah ya, antara 100 sampai 200 perak ke nomor rekening kalian. Jadi nanti pihak YouTube itu memberikan misalnya sudah transfer 150 perak. Jadi kalian konfirmasi, cek di rekening kalian apakah YouTube mengirim berapa dari 100 sampai 200 perak itu. Misalnya 125, berarti kalian ngisi buat konfirmasi YouTube-nya bahwa banknya itu sesuai, dikonfirmasi. Oke, kemudian sudah selesai seperti itu, nanti tutorial berikutnya adalah berlanjut mulai dari nol tadi, dari akun YouTube dan sampai manajemen masukin PIN. Kalau udah masukin PIN, bagaimana caranya menarik dan sebagainya, nanti kita di video berikutnya ya. Terima kasih atas tontonannya, nanti bakal ada video selanjutnya. Jangan lupa like dan komen dan subscribe. Bye bye.